setiap manusia itu punya dua sisi online dan sisi offline-nya. Karena sering kita ketemu teman yang tampak di depan tidak banyak bicara, dia kalau ketemu dia paling pendiam, tapi kalau di sosmed dia paling garang. Nah ini kira-kira kalau diblokir gimana? Apa kira-kira pertanyaan kan selalu seperti ini, apa kita tidak mutus silaturahmi? Yang nggak boleh itu, silaturahmi itu adalah putus rahmat satu sama lain antar umat Nabi SAW. Nah itu nggak boleh. HP ini ya betapa banyak yang dekat tapi jauh dan yang jauh tapi dekat. Karena media sosial ini juga bisa membahayakan. Jahat sekali juga. Banyak sekali yang haram itu pastinya ya, haram sekali. Seperti seseorang yang mengambil foto orang tanpa izin untuk jadikan stiker. Sekarang kita kalau membahas tentang hubungan kita silaturahmi dengan teman atau dengan saudara. Sekarang di zaman digital ini kan Gen Z ya. Gen Z ini kan semuanya sudah punya handphone, semuanya sudah serba canggih. Sehingga kadang-kadang seseorang ini memiliki masalah dengan teman-teman mereka di grup. Kadang-kadang kalau saya pribadi melihat bahwa setiap manusia itu punya dua sisi online dan sisi offline-nya. Ya kadang-kadang mudab-mudab begitu memang iya, kadang-kadang bermuka dua. Karena sering kita ketemu teman yang tampak di depan tidak banyak bicara, dia kalau ketemu dia paling pendiam, tapi kalau di sosmed dia paling garang. Atau di status WhatsApp-nya atau dia di stiker-stiker WhatsApp-nya dia sering mengeluarkan stiker-stiker yang porno. Ya, karena itu sering terjadi begitu. Dan grup saya pribadi itu setiap saya buat grup itu saya jadikan peraturan yang pertama bahwa tidak boleh mengirim stiker yang ada hubungannya dengan pornografi atau bercanda atau bikin mainan agama lain dengan stiker, karena memang banyak sekali. Nah ini yang perlu kita bahas. Ini ada beberapa orang yang bingung apakah ke orang-orang yang sering bikin masalah, ya, orang-orang yang sering ghibah kalau lewat WhatsApp-nya. Nah ini kira-kira kalau diblokir gimana? Apa kira-kira pertanyaan kan selalu seperti ini, apa kita tidak mutus silaturahmi? Nah kan mereka jadi bingung, kalau saya lanjut saya ghibah, kalau saya putus saya seperti mutus silaturahmi. Padahal sebenarnya kalau kita pelajari mungkin tidak seperti, mungkin antum ada pengalaman atau ada sesuatu yang perlu dibahas tentang grup-grup WA ini tadi. Masya Allah, ada anak teringat satu perkataannya Imam Ibnul Bar. Beliau menyatakan begini, farubba hajrin jamil khairun min mukhalatatin mu'dhiyah. Masya Allah. Berapa banyak ya, kadang-kadang itu agak menjauh, makna enaknya apa gitu? Agak menjauh. Atau tadi itu blokir, say hello. Iya. Yang dengan cara yang baik ya. Itu lebih baik daripada kumpul tapi menyakitkan. Itu sudah. Tapi menyakitkan. Temenan WA tapi saling berbuat dosa. Lebih baik jaga jarak. Keluar grup. Iya. Blokir itu tidak ada masalah ya. Yang nggak boleh itu, silaturahmi itu adalah putus rahmat satu sama lain antar umat Nabi SAW. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau blokir WA-nya ini gara-gara kalau kumpul malah tambah banyak dosa, ada udzur syar'i berarti kan. Ya, sebagaimana disebutkan juga di salah satu kitab Subulus Salam, Syarah Riyadhus Shalihin, juga disampaikan itu. Jadi kalau ada udzur syar'i, ya larangan untuk tidak tegur sapa, itu kalau ada udzur syar'i nggak tegur sapa nggak apa-apa. Begitu. Maksimal 3 hari, ya kan? Maksimal 3 hari. Tapi kalau ini orangnya terus-menerus 3 hari masih belum kapok-kapok. Ibaratnya orang ini dikasih 3 hari nggak bisa, ya agak lama. Seperti yang pernah terjadi di zaman Rasulullah kan, hampir 2 bulan kalau nggak salah. Ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Sampai nggak ditegur sapa sama Nabi. Itu di antara dalilnya. Iya, di antara dalilnya. Karena sering ya ada teman-teman kita di grup itu, di antaranya contohnya juga begini, ada satu grup yang campur antara laki-laki dan perempuan, yang non mahram bercanda bersama bareng-bareng di situ, itu kan
menjurus ke awal dari perzinahan gitu. Iya. Sehingga Allah mengatakan wala taqrabuz zina, itu Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kamu berzina, tapi Allah mengatakan jangan mendekati. Karena begitu di WA itu awalnya kan dari itu kan ada grup WA alumni TK, grup WA alumni SD, grup WA alumni SMP, grup WA madrasah, grup WA itu banyak banget. Ibu lebih banyak. PKK. Ibu PKK macam-macam. Wanjus. PKK itu bukan bukan partai, bukan ya. Bukan. Sehingga banyak di situ hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Iya. Nah, sehingga ada beberapa kali saya keluar dari grup ya, walaupun ada di situ teman-teman dekat saya. Seperti ketika saya dimasukkan grup, ternyata di situ ada perempuannya, bukan mahram. Lah saya langsung aja keluar. Nah, kadang-kadang teman-teman di sini merasa tidak enak. Nah, saya sampaikan sekarang bahwa jangan merasa tidak enak untuk nurut ke Gusti Allah ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan pernah merasa bahwa sombong kamu dan begini dan begitu, karena yang kita lakukan ini justru untuk menjaga supaya saya dan kamu tidak tambah dosa di situ. Ada beberapa hal seperti grup riba, grup untuk membicarakan kemaksiatan, grup untuk yang paling parah itu biasanya grup yang ngirim stiker-stiker yang porno. Jadi ini insya Allah menjawab ya, insya Allah menjawab yang antum sampaikan tadi. Apa tadi, rubah hajrin jamil khairun min mukhalatatil mu'dhiyah. Karena teringat satu lagi penjelasan dari salah satu guru kita itu menyatakan kam min qarib ba'id wa kam min ba'id qarib. Ya kan? HP ini ya betapa banyak yang dekat tapi jauh dan yang jauh tapi dekat. Harusnya HP ini kan yang jauh daerahnya seperti ana sama antum, jauh Semarang Lawang, tapi bisa mendekatkan kita. Harusnya kan begitu. Mendekatkan kita. Bukan malah karena saking gampangnya sama orang tua pun akhirnya nggak pernah nanyakan kabar. Subhanallah. Sama orang tua pun nggak pernah telepon misalnya, contohnya seperti itu. Nama gurunya dan lain sebagainya. Itu malah menjauhkan karena gampang disepelekan akhirnya. Iya. Seperti kejadian ini, Habib Ali Jufri juga menyampaikan kejadian bom-bom yang di Palestina. Kita merasa biasa melihat videonya karena dulu mungkin awal-awal ketika terjadi di tindas Palestina kita mungkin ya Allah iba. Tapi karena sudah terbiasa lihat terus kata Habib Ali, akhirnya kita kayak merasa oh ya sudah, ada yang meninggal, oh berapa, oh ya sudah, karena sudah kebiasa. Iya. Karena media sosial ini juga bisa membahayakan. Jahat sekali juga. Banyak sekali yang haram itu pastinya ya, haram sekali. Seperti seseorang yang mengambil foto orang tanpa izin untuk dijadikan stiker. Ya, ini itu memutus silaturahmi. Itu malah memutus silaturahmi. Bahaya sekali karena ketika kita ngambil foto teman, kemudian fotonya malah kadang-kadang foto guru, foto guru, kita lihat sering sekali foto-foto guru-guru kita dibuat stiker, padahal seandainya si orang tadi tidak halal maka itu akan jadi dosa jariah. Kemudian juga sering memfoto acara yang dilarang memfoto di situ, seperti acara khusus perempuan, kemudian difoto disebarkan. Juga ada beberapa seperti hal-hal yang buruk ya, diantaranya yang juga dilarang diantaranya ini adalah seseorang yang ketika ada kejadian ya, misalnya entah itu jatuh seseorang di jalan atau kecelakaan, nggak ditolong malah di video, setelah di video di share. Nah ini kan jadi momok sekali untuk keluarga ya, korban ya, karena setelah mereka berusaha move on, setelah katakanlah korban keluarganya tewas atau wafat kemudian dimakamkan, setelah dimakamkan mereka sudah mulai move on, tapi setelah beberapa waktu lagi keluar lagi video itu, jadi ingat lagi dengan itu, dan itu bisa akan menyakiti hati keluarga korban itu hingga selama video itu tidak hilang. Kadang-kadang jenazah difoto, bukan korban kecelakaan, gurunya. Ya Allah, jadi memang perlu kita adakan adab series ya, seri bersosmed ini, etikanya itu yang perlu dihati-hati karena kalau menyebarkan sesuatu, karena sosmed ini gampang sekali ya, orang bikin status di Instagramnya, orang bikin status di Facebook atau di WhatsApp-nya, itu kan bisa memberikan manfaat setiap hari ya toh, atau paling tidak jangan diberikan sesuatu yang buruk lah. Paling tidak kalau saya biasanya sering upload tentang kucing ya, orang lihat kucing itu kan seneng. Mungkin mereka yang lagi kesal seharian
nguras segoro, yang sudah capek kerjaan seharian, paling tidak memberikan sesuatu yang bukan sifatnya hal-hal yang membuka aurat dan hal-hal yang seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Ini semoga menjawab dari orang-orang yang bingung antara silaturahmi dan adab dalam berhandphone. Intinya tadi tuh jangan mutus rahmatnya, kasih sayang. Itu yang penting. Ya, kadang-kadang kita ada satu grup itu berantem terus. Saya dulu pernah diminta tolong untuk buat satu grup Habib ya. Kemudian saya bikin grup, saya kumpulkan beberapa teman, tapi di situ ada yang beda pendapat. Ya, beda pendapat, berantem terus. Saya sudah kasih tahu bahwa antum ini teman, kita kumpul di sini karena ada tujuan. Kita mau nyambung persaudaraan kita yang sudah lama. Tetap berantem lagi. Akhirnya saya kasih admin lain, saya keluar. Mereka bilang kamu udah tanggung jawab. Ya, kamu udah tanggung jawab. Lari dari tanggung jawab. Lari dari tanggung jawab. Karena mestinya kamu itu yang mendamaikan kita. Saya bilang enggak. Kalian sudah tua-tua. Kalian sudah dewasa dan sudah cukup untuk tidak berantem di WA ini. Dulu kita tidak terlalu kenal. Begitu kenal malah kita berantem. Tetap saya dipaksa masuk. Yang adminnya itu semua saya blokir. Semua saya blokir. Saya bilang wis ana sama antum saudaraan offline. Online kita nggak cocok. Seperti juga ada yang teman saya hampir tiap hari keluar sama saya dulu, tapi itu selalu posting video-video yang horrible ya. Jadi sapi dipotong, darahnya keluar, kambing dipotong, darahnya keluar, kemudian ayam disembelih, darahnya. Saya bilang kamu jangan posting begini terus. Apa manfaatnya? Kemudian besoknya posting lagi. Ya, padahal ini salah satu jamaah hadroh saya. Ya. Besok langsung saya putus dari semua sosmed dia, dari Facebooknya dan dari semua. Dia bilang, Beb, kenapa kok saya diputus? Karena kamu sudah posting begitu lagi. Kalau gitu saya janji, oh sudah tidak. Sudah habis. Ya, sehingga. Jadi ini temanya ini tentang antum ini. Ya? Ini tentang saya nih sebetulnya, tapi pura-pura takon gitu lah.